Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Para hadirin, para jamaah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh alam raya ini, yakni merupakan satu perwujudan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya dan hambanya yang terutama yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan misi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai misi penutup sekaligus penyempurna dari misi-misi yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Dan sudah barang tentu para jamaah sekalian, sunatullah yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah, dan insya Allah sampai hari kiamat tidak ada yang akan menyimpang dari sunatullah, kecuali pasti akan binasa ketika sunatullah itu dilawan. Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa di dalam Al-Quran kitabullah, hukum-hukum yang terbanyak di dalam kitabullah adalah menjelaskan dengan terang dan jelas tentang hakikat al-wala wal bara setelah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan tauhid dan mengharamkan kesyirikan. Para jamaah sekalian, perjalanan waktu kemudian memberikan jawaban dari sunatullah yang telah berlangsung selama ini. Samuel Huntington mengatakan di dalam tesisnya The Clash of Civilization, adanya pertarungan peradaban. Pertarungan peradaban ini sampai dengan saat ini dan sampai nanti akhir zaman bukan sekedar berbicara fayaqtuluna wa yuqtalun, membunuh atau terbunuh, tidak, tetapi bagian daripada pertarungan peradaban itulah adalah sebuah sikap yang harus diambil oleh seorang muslim atau seorang mukmin. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Apakah dia berpihak kepada keimanan atau dia memilih berpihak kepada kekafiran, itu adalah pilihan seseorang, tergantung pemahaman ilmu yang dia dapatkan. Maka para jamaah sekalian, di dalam pertarungan ini tentu ada lawan dan kawan. Maka kami hadirkan Al-Ustadz Ja'far Umar Talib untuk menjelaskan dalam pertarungan ini adalah perang adalah siasah. Nampaknya dia sebagai teman, tetapi sesungguhnya hakikatnya dia adalah lawan. Begitu pula sebaliknya, kelihatannya seperti lawan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa dia adalah kawan kita seiring sebenarnya. Nah, untuk itu saya tidak perlu lagi mengenalkan beliau kepada antum semua. Dan alhamdulillah ini adalah kehadiran pertama Ustadz ya. Dulu pernah hadir, tapi setelah beliau berubah ya, nanti antum bisa tanyakan ada apa perubahan itu ya. Allahu Akbar. Bagaimana kemudian perubahan-perubahan itu terjadi pada beliau? Mari kita simak keterangan dan penjelasan ilmu yang kita dapatkan insyaallah. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silakan kepada Ustadz Ja'far Umar Talib. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Mujahidin Perak Surabaya yang saya muliakan, segenap kaum muslimin yang saya hormati. 16 tahun yang lalu saya berbicara di sini, tepatnya tahun 2001, sebagai Panglima Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, membahas Kitabul Iman karya Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Sekarang tahun 2017. Kalau 16 tahun yang lalu rambut saya masih hitam, sekarang sudah berubah, rambutnya putih. Katanya tambah ganteng. Masya Allah. Dan saya berbicara sebagai juga Panglima Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang rupanya saya dilahirkan untuk jadi panglima dan mati jadi panglima Laskar Jihad insyaallah. Jadi perubahan yang ada pada saya yaitu perubahan umur, perubahan tenaga. Yang dulu saya
bicara itu berdiri 4 jam nggak ada masalah. Sekarang 2 jam aja sudah teler. Padahal baru masih muda, 55 tahun umur saya, masih muda. Ya alhamdulillah, yang syukur kepada Allah, kita syukuri kepada Allah Ta'ala, kita masih tetap sebagai mukminin, sebagai mujahidin. Ini adalah nikmat yang luar biasa, karena orang berubah dengan sebab dunia. Yang semula benci kepada dunia berubah menjadi cinta kepada dunia, dan karena cinta kepada dunia maka orang berubah akidahnya, imannya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dan itu mengancam setiap kita tanpa kecuali. Siapapun kita. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, kita disuruh sholat 5 waktu. Setiap rakaat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah karena istiqomah sampai mati dalam keadaan beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai atas mereka, yaitu orang-orang yang diberi ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, yaitu orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Yahudi, berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, sehingga dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan jangan ya Allah Engkau biarkan kami sesat, dhalin, seperti orang-orang Nasara yang hanya beramal, yang penting beramal tapi tidak di atas dasar ilmu, sehingga amalannya ngawur, tidak di atas bimbingan ilmu. Kita berdoa seperti itu setiap rakaat sholat kita, yang berarti wajib doa seperti itu 17 kali dalam sehari semalam, karena memang setiap kita mungkin sesat setiap saat, siang hari malam. Mungkin bisa jadi siangnya benar, malamnya sesat, atau malamnya benar, paginya sesat. Demikian fitnah dunia yang membayang-bayangi kehidupan kita, membuat kita tersesat dengan mudah.
Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, karena itu kita disuruh waspada dari lingkungan. Lingkungan kita ini siapa? Karena lingkungan itu besar sekali pengaruhnya untuk merubah kita. Teman kita, apalagi sahabat kita, itu bahaya sekali. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, almar'u ala dini khalilihi falyandur kullu mri'im biman yukhalilhu. Setiap orang sesuai dengan agama teman dekatnya, maka setiap orang hendaknya meneliti siapa teman dekatnya. Teman dekat itu teman yang di sana ada cinta, ada kasih sayang sesama teman, ada wala, ada cinta, ada loyalitas, dan ini sangat mempengaruhi. Maka ikhwanna fiddin a'azzakumullah, kita disuruh waspada dalam masalah teman ini. Dalam hal ini ada satu prinsip yang kelihatannya diabaikan oleh banyak orang, banyak muslimin, yaitu prinsip al-wala wal bara. Al-wala, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin dan kekasih-kekasih Allah. Al-bara, benci, antipati terhadap musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh-musuh kaum mukminin. Prinsip ini diabaikan sehingga orang terjebak oleh pikiran-pikiran sesat, pikiran kafir, bahkan seperti pluralisme yang mengajak untuk semua agama itu kita anggap baik. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim agamanya benar. Ini pluralisme, pikiran kafir yang dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah kafir ini memasukkan pikiran-pikiran kafir ini kepada rakyatnya untuk dalam rangka apa yang mereka katakan kebineka tunggal-ikaan atau persatuan atau NKRI atau apa saja istilah-istilah. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ini diberi oleh Allah rasa cinta kepada iman dan Islam.
dan rasa benci kepada kufur dan nifaq, kemunafikan. Maka dalam suasana fitnah seperti ini kita kembali kepada tuntunan Al-Quran was Sunnah, kembali kepada tuntunan pemahaman para salafus saleh, para muhajirin dan ansar, para as-sabiqun al-awwalun, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kembali kepada mereka dalam memahami Al-Quran was Sunnah, agar kita tidak kacau dan centang perenang dalam menilai atau dalam meletakkan al-wala kita kepada siapa dan meletakkan al-bara' kita terhadap siapa. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-55 sampai ke-56, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Hanyalah kekasih kalian, wali kalian, kekasih kalian itu ialah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang yang beriman yang bagaimana? Sebab orang Nasara bilang kami juga orang beriman dalam konteks pluralisme. Orang Yahudi juga bilang kami juga beriman. Bagaimana orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Yang membedakan kita dengan mereka sholat dan menunaikan zakat. Dan mereka orang-orang yang beriman itu raki'un, rukuk, tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyatakan walaknya kepada Allah dan kepada Rasulnya, menyatakan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, maka dia berarti masuk dalam Hizbullah, golongan Allah. Dan Allah sudah pastikan dengan kepastian yang maha pasti bahwa Hizbullah itu akan menang. Ya, itu pasti. Walaupun beritanya kalah, beritanya mass media sekarang Islam kalah, ya, Islam dibantai, Muslimin dibantai, Muslimin kalah di sini, kalah di situ, Muslimin diusir dari sana, dari sini. Itu mass media, ya. Tetapi Allah memberitahukan berita dari Allah, itu berita yang tadi berita dari mass media. Sedangkan berita dari Allah, fa inna hizballahi
humul ghalibun. Maka sesungguhnya golongan Allah itu pasti akan menang. Tinggal kamu percaya berita yang mana. Loh, tapi ada foto-fotonya, foto-foto dusta. Seandainya tiang ini aku lihat berwarna putih, tapi kemudian berita dari Allah mengatakan itu merah, saya katakan merah, dusta mataku. Begitu kita harus yakin, mataku dusta. Loh, telinga saya melihat, telingamu dusta. Maka Allah katakan golongan Allah itu yang akan menang pasti. Ya, yaitu orang-orang yang beriman, bertauhid, ya, mentauhidkan ibadah untuk Allah semata, membuang segala syirik, segala bentuk syirik, menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu menunaikan rukun dan syarat-syaratnya dengan sempurna. Menegakkan sholat. Orang-orang yang merasakan sholat itu sebagai kelezatan hidup. Bagaimana? Belajar sholat jangan belajar bacaannya saja. Belajar sholat itu belajar bacaannya yang benar, belajar artinya, ya, supaya sholat itu bisa dinikmati. Nikmat betul sholat. Wa ju'ilatis sholatu qurrata aini, kata Nabi, dan telah dijadikan sholat itu penyejuk hatiku. Itu berarti telah menegakkan sholat. Yang merasakan sholat itu nikmat, berarti dia telah menegakkan sholat. Yang merasakan bahwa saat sholat itu adalah saat yang paling indah dalam hidup, itu berarti dia telah menegakkan sholat. Orang yang kayak gini, dalam keadaan tauhidnya bersih dari syirik, dalam keadaan amalannya bersih dari bid'ah, dalam keadaan sholatnya betul-betul sebagai kelezatan dalam hidup, dan menunaikan zakat dan tunduk kepada syariat Allah, halal haramnya, batas halal haramnya, itulah Hizbullah, dan pasti menang berapapun jumlahnya, ya. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menukil keterangan Imam Ahmad, berapakah jumlah orang mukmin yang dianggap mempunyai mana'ah. Mana'ah itu kemampuan membela diri menghadapi musuh. Minimalnya katanya Imam Ahmad 10 orang. Ada 10 orang yang seperti ini, tauhidnya bagus, bersih dari syirik, sholatnya bagus, penuh dengan kekhusyuan, ya, ibadahnya bagus, penuh dengan ketundukan kepada sunnah Nabi, dan bersih dari bid'ah, ya, hartanya bersih dengan zakat, dan semangat ketundukannya kepada syariat demikian kuat. 10 orang menang, ya. Itu Hizbullah.
walaupun tidak diberitakan oleh mass media. Tiba-tiba rontok aja musuh, begitu ya. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, orang mukmin itu dengan iman otomatis dia akan tergerak untuk mencintai sesama mukminin, otomatis ya, dengan iman. Kadang-kadang pada saudaranya sesama mukmin ada kekurangannya, ada bid'ah-bid'ah. Kadang-kadang pada saudaranya itu ada syirik-syirik kecil, syirik yang tidak membatalkan dia dari tauhid, syirik kecil. Kadang-kadang pada saudaranya itu ada maasi, berbagai kemaksiatan, tapi tidak sampai membatalkan keislamannya. Namun dengan iman dia sebagai mukmin, bukan dia sebagai asi, sebagai orang yang durhaka, bukan dia sebagai orang yang tenggelam dalam bid'ah, bukan dia sebagai orang yang tenggelam dalam syirik kecil, tapi sebagai mukmin. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin pria dengan orang mukmin wanita, sebagian mereka saling mencintai. Kaum mukminin saling mencintai sesama mereka, pria maupun wanita. Mereka itu mempunyai ciri khas kehidupan. Allah terangkan ciri khas kehidupan mereka, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ini ciri khas kehidupan mereka. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Orang mukmin itu sesama mereka sama-sama menyeru kepada kebaikan, saling mengajak sholat, saling mengajak untuk silaturahim, saling mengajak untuk berkata-kata yang baik, ya, saling mengajak kepada majelis-majelis ilmu, saling mengajak kepada segala kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mencegah saudaranya dari kemungkaran. Tidak bisa diomongi, ya kadang-kadang terpaksa digebuk, dan begitu selanjutnya, dan didoakan saudaranya itu agar berhenti dari kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran, kemusyrikan. Kadang-kadang saudaranya itu berbuat kekafiran dalam keadaan tidak tahu kalau dia ini kafir, terjatuh dalam kekafiran karena bodoh, nggak ngerti kalau itu merusak dirinya, merusak akidahnya. Maka orang mukmin itu saling menegur, ini kufur, kau harus berhenti dari perbuatan ini, bahaya kau, bisa gugur imanmu, bisa gugur Islammu, berhenti kau dari perbuatan ini. Kadang-kadang penyampaian itu ya masing-masing, ada yang lembut, ada yang keras,
tapi semua dalam konteks cinta kepada saudaranya, meskipun dengan kata-kata yang keras. Mereka itu menegakkan sholat, di samping amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat 5 waktu di masjid. Prianya, ya, dan menunaikan zakat serta mentaati Allah dan Rasulnya. Itu ciri kehidupan mereka. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan Allah beri rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha mulia dan maha sempurna hikmahnya. Kaum muslimin, kehidupan ini masih ada karena memang rahmat Allah masih turun kepada masyarakat ini. Karena di masyarakat ini masih ada kaum mukminin yang demikian keadaannya, meskipun kecil jumlahnya, tetapi rahmat Allah masih turun kepada mereka, sehingga kehidupan ini masih ada. Wallahi, kalau seandainya tidak ada rahmat Allah, habis semua kehidupan ini dengan azab Allah. Ya, dalam surat Maryam Allah memberitahukan, takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Marah, semua alam ini marah dengan kekafiran yang dinasionalkan, nasionalisasi kekafiran. Natalan bersama dan Waisak bersama dan Imlek bersama, semuanya bersama, rame-rame kekafiran bersama. Alam marah besar, hampir-hampir semuanya itu hancur, langit pecah, gunung-gunung runtuh, bumi terbelah, kata Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Kalau bukan karena rahmat Allah, sudah terjadi apa yang diberitakan oleh Allah ini. Habis kita ini, hancur kita ini semua. Ya Rabbi Allah. Maka selama masih ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kaum mukminin, selama masih ada ditegakkannya sholat, disuarakannya azan, ya, selama itu masih turun rahmat Allah. Ikhwanna fiddin azzakumullah. Bahkan orang mukmin itu bukan saja mencintai saudaranya yang masih hidup, sampai-sampai orang mukmin itu diberitakan oleh Allah mencintai saudaranya yang sudah mati, saking mendalamnya cintanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang, generasi yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat Nabi itu, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului mati sebelum kami dengan iman, dan jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sampai seperti itu orang mukmin mencintai saudaranya yang sudah mati, bahkan bukan saja yang masih hidup. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, itulah wala, itulah cinta sesama kaum mukminin. Sekarang al-bara, kebencian terhadap orang-orang kafir, kebencian terhadap orang-orang musyrik, kebencian terhadap kekafiran dan kesyirikan. Ini adalah juga kewajiban, tidak boleh kita mengabaikannya. Allah Ta'ala telah menegaskan teladan yang paling sempurna dalam hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh, kata Allah, telah ada teladan yang bagus bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang besertanya, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, kami antipati terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kami telah ingkar terhadap perbuatan kalian menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan mulailah sekarang dengan perbuatan kalian syirik terang-terangan ini, mulailah permusuhan, kebencian dan kemurkaan antara kita selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ini dikatakan oleh Allah uswatun hasanatun, teladan yang baik, sikap permusuhan, ya, sikap permusuhan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang besertanya, ya. Loh, apakah tepat di Indonesia? Di mana saja, di Indonesia ataupun di luar Indonesia sama. Ini semua berlaku karena agama ini berlaku untuk seluruh dunia. Barang siapa yang mengatakan bahwa agama Islam tidak cocok untuk di Indonesia, maka dia telah kafir, ya. Karena Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia dan jin.
Itu permusuhan. Permusuhan zahir batin. Ya. Bahkan diterangkan oleh Allah Ta'ala suasana kehidupan orang-orang munafik itu bagaimana. Hadirin perlu tahu ya, orang munafik itu jenis kafir yang paling rendah, kekafiran yang paling rendah mutunya yaitu nifak, kemunafikan itu. Ya, paling menjijikkan, kekafiran yang paling menjijikkan yaitu nifak, kemunafikan. Allah memberitakan isi zahir batin kehidupan orang-orang munafik. Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Surat At-Taubah ayat ke-67 68. Dan orang-orang munafik dari kalangan pria maupun orang-orang munafik dari kalangan wanita, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya itu selalu amar mungkar dan nahi ma'ruf. Amar mungkar dan nahi ma'ruf, menyeru kepada kemungkaran dan mencegah dari kema'rufan, menyeru saudara-saudaranya dari kema'rufan, menyeru saudara-saudaranya dari untuk berbuat kemungkaran, dan mencegah saudara-saudaranya dari perbuatan ma'ruf, menyeru saudara-saudaranya untuk meninggalkan sholat, ya, menyeru saudara-saudaranya untuk jangan berislam. Sebab kalau berislam nanti ke Arab-Araban, seperti katanya Mbok Jamu itu siapa? Megawati. Ya. Nah. Ini kalau berislam nanti katanya menjadi Arab. Ini lisan orang-orang munafik yang kafir, yang keluar dari Islam, ya, tidak rela saudaranya berbuat kebaikan, tidak rela saudaranya berbuat keislaman, menyeru saudara-saudaranya berbuat kemungkaran, menyeru saudara-saudaranya untuk meninggalkan agama Allah. Ini orang-orang munafik. Kemudian ada pula Allah memberitakan ciri-ciri mereka, wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum secara letterlek artinya dan mereka menahan tangan-tangan mereka. Diterangkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran
Kata beliau, wa qabdu aydiyahum ibaratun an tarkil jihadi wa fima yajibu alaihim min haqqin. Dan menahan tangan mereka, saling menyeru untuk menahan tangan mereka, orang-orang munafik ini, maknanya ialah saling menyeru untuk meninggalkan jihad fisabilillah dan saling menyeru untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atas mereka, meninggalkan hijrah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mau amar ma'ruf nahi mungkar, oh jangan, itu urusan ulil amri minkum. Ulil amri minkum batukmu. Ini perkara perintah agama yang diwajibkan atas setiap kita. Man ra'a minkum mungkaron, man ra'a minkum mungkaron. Kata Nabi, siapa dari kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, bukan fal yukhbirhu ulil amri, bukan hendaknya kau beritakan kepada ulil amri, atau fal yukhbirhu kapolsek, nggak ada. Kok beritakan ke kapolsek? Fal yughayyirhu biyadih, hendaknya dia robah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, fa'ilam yastati, kalau enggak bisa ya wis ngaku enggak bisa. Oh saya enggak mampu, saya enggak berani, saya kacrek, ayo minggir. Fabilisane, ya sudah kau dengan lesanmu, tegur dengan lesanmu. Fa'ilam yastati, kalau juga enggak bisa, fabi qalbi, hendaknya dengan hatinya. Doa, ya Allah, robahlah keadaan ini ya Allah, aku hambamu lemah, aku gak mampu ya Allah. Begitu, bukan ulil amri apa? Ulil amrinya ndak ada kok pakai ulil amri. Ulil amrinya sudah kafir, sudah sesat, sudah. Ini apa ini? Ulil amri ini. Ini murji'ah ini pemahaman murji'ah ini. Pemahaman sesat, bid'ah murji'ah ini. Gara-gara pemahaman murji'ah dimasukkan di kalangan salafiyin ini. Seperti pentolannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi itu dan sejenisnya itu. Manusia-manusia sejenis ini yang membuat rusak pikiran salafi ini. Wahada pemikiran bid'ah mungkarah, bid'ah yang mungkar. Tahu murji'ah pemahamannya? Mereka mengatakan amalan itu bukan bagian daripada iman. Jadi orang beramal dengan amalan kufur, sekafir-kafirnya nggak apa-apa selama dia ngaku muslim, selama dia sholat, selama dia haji walaupun ihramnya pakai intibat kebalik, selama dia haji, selama maka walaupun dia menyatakan kalimat-kalimat kufur, mengatakan hukum Islam tidak tepat di Indonesia, walaupun dia berbuat dengan perbuatan kafir, tetap perkataan dan perbuatan itu tidak mempengaruhi imannya. Bahkan murji'ah ekstrim itu sampai mengatakan imannya seorang fasik itu sama dengan imannya Nabi. Astagfirullahaladzim. Ini murji'ah, gara-gara mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman.
Padahal amalan bagian daripada iman dan tidak terpisahkan. Barang siapa yang beramal dengan amalan kufur, maka dia kafir. Urusan dia belum berilmu, kasih ilmu, ternyata dikasih ilmu masih juga dia dalam kekafirannya, ya kafir. Nah, ini gara-gara rusaknya pemahaman akidah di kalangan sebagian salafiyin ini, sampai akhirnya rusak pula dalam memahami keadaan. Ya, ikhwanna fiddin azzakumullah, maka harus kita kembali kepada para salafus saleh. Ya, salafus saleh itu yaitu para sahabat Nabi. Kalau mau kembali kepada orang yang sudah mati, jangan kembali sama yang hidup. Kembali yang sudah mati, kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud apa? Alaikum bil amwat, fa innal hayya la ya'man minal fitnah. Wajib kalian untuk kembali kepada orang yang sudah mati, karena yang masih hidup ini tidak aman dari fitnah. Yang sudah mati yaitu para salafus saleh. Mereka telah mati dengan gemilang dan meninggalkan amalan dan ilmu yang luar biasa para salafus saleh. Kita kembali kepada orang-orang munafik mengatakan jangan jihad, nanti khawarij katanya. Lu jihad kok khawarij? Ini ngawur-wur ini, saking ngawurnya sampai ngawur-wur itu. Jihad ini dikatakan oleh Nabi, al jihadu dzarwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi dari pengamalan Islam. Kok dibilang khawarij? Waduh, kau harus belajar lagi apa itu khawarij supaya nggak salah paham, supaya nggak gagal paham. Kau harus ngerti apa itu khawarij. Nah, dan kau harus pelajari khawarij itu sejarahnya bagaimana. Dan yang berjihad fisabilillah ini bukan khawarij. Yang berjihad fisabilillah ini para salafus saleh sejak dulu. Ya, bahkan para salafus saleh berjihad untuk melawan kedoliman pemerintah waktu itu, dan itu dilakukan. Mau dia artikan kesana kemari, ya tidak bisa. Wong itu peristiwa sejarah. Ya, nah, jadi ini saya melihat kesimpang siuran, kesalahpahaman yang parah karena memahami permasalahan prinsip-prinsip agama ini. Ketika saya menerbitkan buku tentang jihad fisabilillah sebagai kewajiban puncak amalan soleh yang diabaikan oleh muslimin, tiba-tiba terbit lagi buku bantahan terhadapnya. Buku bantahan itu mengatakan bahwa ya betul, dalil-dalil tentang jihad itu betul memang, Al-Quran wal hadis, tapi harus dengan izin pemerintah. Allah musta'an, Allah musta'an. Tidak ada dalil yang menyatakan kita ini jihad harus izin pemerintah. Bahkan tegas adanya dalil yang menyatakan
bahwa para sahabat Nabi dibiarkan oleh Nabi ketika berjihad tanpa izin pemerintah. Abu Basir dan Abu Jandal radhiyallahu anhuma melarikan diri dari Mekah ketika setelah perjanjian Hudaybiyah. Terus mereka membuat pos komando sendiri di luar kota Madinah, yaitu di Yanbu, di jalur perdagangan Quraisy dari Mekah ke Syam. Di sana mereka membuat pos komando sendiri dan Nabi membiarkannya. Nabi diberitahu, Nabi diem. Diem itu dalam istilah syariah namanya takrir. Takrir dari Nabi, pembenaran, dan mereka Abu Bashir dan Abu Jandal itu melakukan serangan-serangan mematikan kepada kafilah-kafilah dagang musyrikin yang lewat di situ dan merampas harta musyrikin di situ, dan Nabi mendiamkannya. Ini dalil jelas menyatakan bahwa adanya jihad dilakukan oleh para sahabat Nabi atau sebagian sahabat Nabi tanpa izin pemerintah. Lah kok dipaksa-paksakan harus izin pemerintah? Ini apa ini? Ini adalah sunnahnya bin ini, bukan sunnah Nabi ini. Bin, Badan Intelijen Negara. Jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, maka hati-hatilah kita dari pemikiran-pemikiran yang seakan-akan sunnah, bahkan seakan-akan salaf, padahal salaf berlepas diri dari pemikiran-pemikiran itu. Hadirin, Allah Ta'ala bukan saja memberitahukan tentang teladan baik orang-orang yang dibanggakannya dari para nabi dalam bersikap barok, antipati kepada musyrikin, kepada kufar. Bahkan Allah Ta'ala itu memerintahkan. Kalau memerintahkan berarti mewajibkan kaum muslimin untuk bersikap barok, antipati terhadap kufar. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-73 antara lain. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka, dan tempat mereka itu adalah neraka jahanam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Ini perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, kata para ulama. Hukum asal daripada perintah itu ialah wajib. Maka Allah memerintahkan kita bersikap keras, tegas terhadap mereka kufar ini. Karena kita suka berlembut-lembut sama mereka, jadilah
kejadian seperti Ahok ini, si binatang satu ini, melecehkan agama, berani dia melecehkan agama di tengah-tengah muslimin, berani dia. Kenapa berani? Karena musliminya toleransi beragama, Islam itu damai, 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 tutuk cetok, ayo damai. Demonya damai lagi, super damai lagi. Loh, demo super damai. Ini demo dalam rangka apa ini? Super damai. Ya Allah, ya wes super damai, bagus. Akhirnya diketawakan kayak gitu. Ikhwanna fiddin azakumullah. Sudah terlanjur ngomong yang tidak ikut damai, yang tidak ikut demo berarti tidak ikut membela Islam. Sudah terlanjur ngomong gitu. Sudah terlanjur ngelecehkan saudaranya sesama muslimin. Yang tidak ikut demo berarti tidak ikut membela Islam. Kemudian kenyataannya demo yang sudah mendatangkan 7 juta orang itu dibikin ketawaan. Tetap saja si binatang Ahok itu ketawa-ketawa, keliling, belusukan, kesana kemari, kampanye. Padahal ketentuannya dalam agama, orang yang melecehkan agama itu dibunuh, bukan di demo. Ya Allah, ini akibatnya melanggar syariat Allah. Akhirnya dibikin mainan sama orang kafir, dibikin ketawaan sama orang kafir. Tidak melanggar hukum kalau kamu mengatakan oh harus dibunuh, tidak melanggar hukum, karena ini hukum. Iya, ini hukum syariah ini. Ya, ikhwanna fiddin azakumullah. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan teman orang-orang yang menjadikan agama kalian itu main-main dan memperolok-olok agama kalian dari kalangan ahlul kitab, dari sebelum kalian, dan dari kalangan orang-orang kafir yang lainnya. Jangan kau jadikan mereka sebagai teman, dan bertakwalah kalian kepada Allah kalau memang kalian itu beriman kepada Allah. Ikhwanna, kenapa kok begitu keras Allah mengingatkan kita untuk jangan berteman dengan mereka? Diingatkan oleh Allah bahwa di balik pertemanan itu ada bahaya. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Dan sungguh mereka sangat berambisi kalian menjadi kafir seperti mereka kafir, sehingga kalian menjadi sama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya. Oleh sebab itu jangan kalian menjadikan dari mereka itu sebagai wali-wali, kekasih, hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Fa in tawallau, kalau mereka tetap tidak mau berhijrah, tidak mau tunduk kepada Islam, fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, dan jangan kalian menjadikan dari mereka itu kekasih atau penolong.